Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Zygmunt Bauman akan mendiskusikan isu aktual peran mahasiswa yang salah satunya kesehatan mental mahasiswa yang akan berdampak pada peran mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nedi Herdian. Lalu di sana ada Nama saya Muhammad Hermawan. perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Medan. Perkenalkan, nama saya Azka Nur Syaban. Perkenalkan, nama saya Najwa Syaira Aulia. Nama saya Udia Sekar Kenal. Nama saya Agni Rismayanti. Nama saya Pika Widya Pratama. Nama saya Agni Najwa. Nama saya Nayla Farsa. Nama saya Alvin Zara Aulia. Nama saya Jahwa Aure. Nama saya Puput Yahramatul Apia. Nama saya Gimsa Fatima. Nama saya Reina Putri Azahra. Oke, baik, di sini kita akan berdiskusi tentang kesehatan mental ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang punya berpendapat gak? Seberapa pentingnya sih kesehatan mental bagi mahasiswa? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh. Saya akan membahas tentang salah satu masalah mental yang sering terjadi pada mahasiswa. Salah satunya adalah depresi kan. Banyak mahasiswa yang masih kaget dengan sistem perkuliahan, juga dengan sistem mungkin dia dari organisasinya juga atau dari dampak lainnya. Salah satunya adalah depresi, dan juga depresi ini juga untuk saat ini juga meningkat. Dari survei yang saya lihat itu dari American Psychological Association mengatakan bahwa depresi karena kuliah itu meningkat sebanyak 10% selama 10 tahun terakhir. Nah, kasus bunuh diri di Indonesia juga kan sudah banyak ya. Mungkin itu salah satunya bisa menghambat peran mahasiswa ke depannya yang harusnya menjadi agent of change, tapi bisa terhambat karena kesehatan mentalnya yang berkurang. Mungkin dari yang lain? Ini menambahkan juga ya dari cara juga kan kita tahu ya kesehatan mental juga difaktorkan banyak faktornya gitu, terutama dari keluarga gitu. Dari keluarga ditambah lagi dengan lingkungan kampus, apalagi dengan tontonan juga gitu. Betul sih kalau menurut saya, seperti yang dibilang Lutfan, kalau menurut saya yang paling berpengaruh kepada mental health kita sebagai mahasiswa yaitu dari internet. Karena apa? Karena kita kan apalagi Gen Z sangat berpengaruh pada media sosial yang orang-orangnya tuh dikenal secara anonim gitu. Jadi banyak yang berkomentar seenaknya gitu kepada kita dan jadinya mempengaruhi mental health kita. Saya izin menambahkan, menurut saya salah satunya adalah ketika mahasiswa yang merantau dan jauh dari rumah sendiri, biasanya itu akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Kayak banyak yang nangis karena belum terbiasa dengan situasinya. Dari yang lain? Mungkin kan kalau jadi peran mahasiswa itu kita harus aktif dalam berbagai kegiatan atau organisasi. Menurut saya salah satu mental health yang bisa mempengaruhi itu adalah anxiety. Salah satu pengaruhnya juga karena COVID kan kita jadi jarang ketemu orang banyak gitu. Mungkin jadi kita terbiasa untuk sendiri dan takut untuk mengungkapkan pendapat. Lagi dengan kurangnya lingkungan ya pada saat COVID itu kan mereka tuh ya seolah-olah sendiri gitu, gak ada tempat untuk bercurhat dan sebagainya. Oke, menurut saya sendiri ya, kesehatan mental ini bagi mahasiswa yang sekarang itu menurun drastis sejak adanya COVID-19, yang dimana itu angkatan yang 2 tahun sebelum sekarang ya, itu mentalnya itu kurang seperti kurang kuat gitu. Nah, sudah Kan dari pas zaman itu juga ya banyak banget kan yang udah sampai bunuh diri, suicide, dari permasalahan ekonomi, keluarga yang berantakan ya kan. Ya banyak kan ya faktor dari penyebab kesehatan mental sendiri. Entah mungkin dari faktor keluarga, faktor lingkungan, pertemanan, dan juga mungkin culture shock karena memasuki ruang lingkup mahasiswa yang berbeda dengan siswa gitu kan. Apalagi kita juga mungkin untuk para maba, untuk awal-awal itu pasti dapat pemasukan materi dari kakak tingkatnya kan, untuk mempersiapkan mentalnya agar bisa melanjutkan kuliah dengan
dengan Lancar. lancar ya. Ya. Ya, ingin menambahkan juga menurut saya pertemanan itu menjadi salah satu faktor yang penting karena saya pernah baca kalau misalkan ada suatu mahasiswa yang kuliah di universitas lumayan besar ternama tapi dia mengundurkan diri dan itu tuh alasannya gara-gara lingkungan pertemanannya yang kurang baik. Nah, pada saat itu juga pernah nih cerita juga teman gitu ya, teman sendiri. Dia tuh mundur dari kecil gara-gara ngerasa kayak dibully ketika Iya. di jurusan suatu gitu. Pas masuk dibully, pas masuk tuh kayak dibully, ih dia mah mohon maaf ya anak KIPA dan sebagainya. Itu kan dia punya background yang kurang bagus juga dari keluarganya kurang harmonis, ditambah lingkungan dari kampus juga kan, jadi makin Iya. amburadul aja gitu mentalnya. Iya. Terus kayak banyak yang ngerasa salah jurusan juga. Iya. Siapa? Gak ada Makanya dukungan saya- gak sih? Ketika masuk ngeliat Iya. ada mental juga, tapi ya harus Kan soalnya kan kayak masuk ke perkuliahan apalagi negeri gitu kan susah ya, banyak tes-tesnya juga pasti kan kita dihadapkan dengan orang-orang yang pastinya Beda-beda. beragam dan juga ya sesuai dengan kemampuan mereka gitu bisa masuk ke sini. Yang bikin culture shock tuh yang paling beda dari waktu SMA kan kalau misalkan kita biasanya masuk kelas terus kita langsung belajar. Ini kita malamnya harus belajar dulu baru kita tuh masuk dapat kelas. materinya gitu loh. Ini Kayak harus pas belajar ditanya, mandiri dulu gitu. kamu baca apa tadi malam? Diem. Iya, jadi Biasanya dari nggak sana pernah itu kayak gitu ada kan. tekanannya gak sih? Iya. Tekanan. Karena Beda dari buat banyaknya jadi- tugas iya. gitu, apalagi kan masih baru Iya, gitu banyak. ya. Dosen jadi juga banyak tugas expect- dari Spek kita Untuk- rajin. iya. Iya. Terus banyak juga kan yang pastinya pengen kan dapat IPK-nya tinggi gitu kan. Tapi kayak gimana sih cara ngebalance dari kita pintar di akademik juga aktif di luar akademik gitu kan kayak organisasi gitu kan. Kadang juga karena hal itu bisa bikin kita stres atau gimana Tertekan terlalu ya. mikirin gitu kan. Itu juga apalagi anak kadang pesantren nih. Iya. Capek banget, kerasa banget ya. rasa Kerasa banget banget. capeknya soalnya kan dari pagi gitu. Jadwal pagi kan pas awal ombus gitu jadi jam 5 terus pulang jam 5 lagi gitu. Iya. Jadi capek banget pulangnya Malamnya langsung nugas. ngaji, langsung nugas gitu. Bener-bener gimana ya? Double Double capek. banget gitu capeknya gitu. Kemarin aja pas masalah ombus kan udah kerasa kayak ih kok kuliah gini gitu. Iya, mulai dari Bikin ombus. mozaik, panas-panasan, besoknya harus ada acara lagi. Iya. Tambah ombus jurusan kan. Bener-bener gak bisa Dari kabur. univ udah shock ke fakultas makin Iya. shock. Jurusan. makin Luar biasa. Nah, Kemarin terus juga juga- emang ngerasa sendiri sih kayak ada apa agak salah pilih universitas gitu. Iya. Sempet gitu. apalagi kan kalau sekarang kita kan di negeri ya sedangkan di swasta jadi kita mulai lebih awal ya daripada di swasta. Kayak gimana gitu perasaannya tuh, orang lain mah baru mulai, kita mah udah Sampai 3 minggu gak sih? ya gitu. Jadi kayak duh capek banget gitu ta. Kerasa nggak kayak ada mental jadi down ketika ada mabim kan? Banget sih. Mabim, terus Kayak sampai pengabdian, pada ya. nangis pas ngerjain Udah tugasnya. pengabdian ngeliat materi jurusan kita juga kayak asli nih tuh gitu kan. Jadi kayak bingung sendiri kan. jujur aku setiap pulang pagi tuh sakit. Pakai koyo. Tumbang. Semuanya tumbang. Aku sih kalau habis mabim pasti wajib nangis dulu. Iya. Iya. Soalnya bener-bener Kerjanya capek sambil banget nangis. terus kan kayak ada yang kena marah gitu, meskipun orang lain yang kena marah tapi Ikut. ngerasa gitu. Yang aku dapat di Mabim gitu. Tapi enggak semua yang bagus-bagusnya doang, yang jelek-jeleknya ke aku juga aku inget terus gitu. Itu kena mentalnya ya. Apalagi sebagai anak kos itu kan harus pulang harus nyuci. Belum lagi iya kan makanya. Kalau saya pribadi ya, kan saya anak kos. Dari tadinya anak rumahan apa-apa di Iya. sekarang pindah di terbiasa. sini. Jadi culture Apa- shocknya iya, ya belum dapat apa-apa harus sendiri gitu. Belum mikirin tugas-tugas. tugas-tugas. Jadi shock banget. juga udah Parah. baca kan. Keluarga bayar kos gimana? Tiap hari mau makan apa? Karena ada jadi overthinking juga bakal berhasil nggak bakal survive gitu. Nah, Iya. Jadi pengaruh banget ke keaktifan kita di univ. Iya. Tugas. Apalagi
dituntut buat perfect gitu ya, soalnya kan ada punya titel calon guru gitu tuh ya, jadi bener-bener kayak beban banget tuh, gimana ya, jadi capek gitu kerasanya tuh, jadi berasa punya beban yang berat banget gitu. Jadi mempertanyakan keputusan, apakah keputusan yang saya ambil masuk univ Benar itu apa? benar atau salah kan? Tidak expect untuk seberat ini masuk univ. Jujur aja kayak ngerasa beda jurusan gak ya? Iya. Nah selain itu juga kan misalkan kan kita kini masuk ke perguruan tinggi yang terkenal gitu ya, Ya. yang kalian itu apa ya, sadar gak sih gitu loh, teman-teman kalian itu pada ambis semua, lalu yang mereka itu individualis gitu loh, ataupun ada juga yang misalkan kita ini bingung gitu dalam kelas yang sudah apa ya, yang sudah dipelajari, materi-materi yang sudah dipelajari di kelas, misalkan kita bingung, nah lalu kita itu ingin bertanyakan ke teman gitu, ada rasa apa ya, ada rasa gengsi, Iya. rasa ya sih, nah gitu. Apalagi kalau Nah, itu. orangnya bener-bener susah diajak ngobrol, susah Pasti sih diajak ketika kompromi. ke kelas aja kan ada circle-circle-nya pasti ya. Ini mah yang rajin, ini mah yang berawat gitu kan. Kita di pertengahan nih. Jadi buat yang apa ya, buat yang orang yang ilmunya itu gak kurang nerap, itu mereka itu tertekan banget gitu loh. Nah itu kan juga jadi salah satu faktor kan, Iya. kayak kenapa apa tuh mental mahasiswa itu bisa down, pasti kan dari pertemanannya juga, ada yang mungkin nggak dapat teman atau dia nggak bisa berbaur sesama gitu kan, atau dia merasa kayak apa sih, insecure sama yang lainnya gitu tuh, terus juga kayak kurang komunikasi lah, harusnya kita tuh harus punya teman curhat kan, kata orang-orang juga, gimana kita mengutarakan masalah-masalah kita, dan kita tuh cuma butuh pendengar biasanya kan, nggak apa-apa nggak direspon, yang penting kita cukup didengar aja keluh kesah kita gitu kan, supaya apa sih, unek-unek dalam hati kita tuh keluar gitu juga kan. Berasa banget sih kalau kita udah ngobrol ya kayak gitu hadir, kayak beban tuh hilang. Padahal agak dikasih solusi ya, cuma didengar doang, tapi langsung plong gitu. Apalagi paling senang kalau misalkan kita nyerita ngeluh-ngeluh, terus Ternyata dianya sama. juga relate. Langsung kayak, oh gak sendiri ya. Terus abis itu tuh kayak langsung saling menyemangati gitu, padahal sama-sama Saling lagi cerita. down, tapi pas udah cerita tuh langsung kayak ayo semangat pasti bisa gitu, ini baru mulai gitu kan. Ya pasti banyak kalau kita punya circle yang positif itu emang benar-benar berdampak Membantu ke banget. mental kita ya. Kalau yang bikin kesel tuh kadang kalau lagi curhat terus kayak dia bilang kayak ngebanding-bandingin Iya. sama mending nah aku seberapa Jadi ada Gue nasib. lebih gini gitu ya. Siap si paling menderita. Tadi kan sudah isu-isu atau masalah-masalahnya ya. Mungkin sekarang kita akan membahas dampaknya terhadap peran mahasiswa itu apa? Ya, Ada yang mau dari- berpendapat? dari segi nilai juga mungkin pasti berpengaruh lah ya. Iya. Apalagi ketika kita punya mental yang jelek, kita kan nggak punya ambisi gitu, nggak punya semangat untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi jangankan punya ambisi gitu loh, dan diri sendiri juga belum. Dia udah bingung gitu. Ya, belum. Dia kan Masih bingung. bercita-cita kayak kita misalkan masuk ke FK kan untuk jadi guru ya. Tapi karena kita punya mental yang lemah, kita mau ngedidik gimana orang kita aja gak bisa paham dengan diri kita. Nah, kalau diri sendiri udah hancur ya gimana mau jadi agent of change gitu kan? Ya. Iya. Kan pastinya kita harus memperkuat mental dulu kan. Itu yang pertama, kita harus kayak mengubah mindset kita, jangan apa ya, jangan memendam sesuatu gitu kan. Kita harus merubah mindset kita agar kita bisa menjadi orang yang terbuka, dan juga kita harus menanamkan leadership skill juga kan. Terus dampak. Masih sih masih banyak pengaruhnya lah ya dari mental itu. Kita jadi bersosialisasi aja kan jadi susah gitu. Jadi bad mood bawaannya. betul banget. Apalagi kalau misalnya udah masa-masanya kepemimpinan generasi kita gitu kan, tapi generasi kitanya belum siap ataupun mentalnya itu belum terlatih, jadi bisa kemungkinan pada saat masa kepemimpinan ada di generasi kita bisa saja hancur karena ya kurangnya persiapan mental gitu. Nah, selain itu juga ya
gimana mau menjadi agent of change jika kita sendiri masih belum bisa memilih keputusan yang baik. Mungkin dari teman-teman ada yang punya solusi nggak sih? Terutama ya biar jadi introspeksi juga bagi saya gitu. Ya, Biar sama. bisa meningkatkan mental gitu. Apalagi sekarang mentalnya lagi down banget. Lihat pelajaran gitu, agak susah. Kalau solusi menurut saya ya kita tuh harus membuat lingkungan yang sehat itu, kita kuliah positif. Jadi kalau kita lihat ada teman yang misalnya suka menyendiri, murung atau gimana, kita harus tanya, kita harus support, rangkul ya. Ya, itu aja sih. Menurut saya juga solusi utamanya itu dari diri sendiri. Jadi kita harus lebih memberanikan diri untuk membaur dan jangan kayak cuman sendiri doang gitu. Soalnya kan pasti dampaknya juga ke diri sendiri kalau misalkan kita nggak bisa ngelakuin solusi itu gitu. Oh ya, pengen nambahin satu hal yang penting sih, support system ya. Support system tapi gak perlu orang deket terus. Misalkan bisa dari playlist favorit bisa, atau makanan favorit. Misalkan kita makan malam nih, menunya menu favorit kita, habis capek-capean tiap hari bisa. Terus ibadah sih penting. Ada kuncinya ya. Keimanan. Keimanan. Ya soalnya jangan dinanti-nanti. Masya Allah. Ketika kalian udah share ke teman-teman masih depresi atau gitu, solusinya ya Tuhan gitu. Masya Allah. Tuhan Karena tahu ya. karena kadang kita tuh lupa, kita tuh kayak masih mengharapkan kepada manusia sih gitu. Sedangkan kita aja jauh dari Tuhan kita masing-masing gitu. Padahal kuncinya adalah kita harus mendekatkan diri ke Tuhan, kayak ya pasti kita kayak udah curhat-curhat aja sama Tuhan pas kita lagi ibadah. Pasti Tuhan tuh mendengarkan juga, terus pasti membuka hati kita agar kita bisa lebih peluang dan menerima keadaan gitu kan. Juga ya, jadi sebelum kita curhat ke teman gitu, ke lingkungan sekitar, mending ke Tuhan dulu aja. Iya, ada baik. Mungkin ya lebih paham mengenai kita. Iya. Jadi selain itu ada lagi nggak, biar makin semangat gitu, kita kan kayak gini aja kan udah ngerasa buat aku gitu, jadi kayak lebih bersemangat gitu, kayak udah disemangati kan sama teman-teman. Atau mungkin cari dukungan dari orang tua misalnya tuh, atau dari dosen yang kita kagumi, atau dari siapa guru yang pernah ngajar kita, kan bisa ya nyari solusi atau nasihat. Jadi kita tuh harus gini, jadi biar kita juga termotivasi gitu ya, jadi mental health kita tuh bisa membaik gitu. Terus juga kita tuh harus punya motivasi ataupun tujuan hidup. Iya. Jangan kita nge-stuck di titik itu aja. Jangan kita nge-down di titik itu aja, tapi kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa melanjutkan hidup ke depannya kan. Iya. Dan juga kita tuh harus berusaha untuk positive thinking, jangan negative Iya, thinking dulu benar, kan, iya. supaya kita bisa berkembang gitu. Jadi pembawaan dari dalam diri kita juga, jadi happy aja gitu, santai. Kayak jangan Aku nama terlalu Tata. masalah tuh jangan terlalu dipikirin. Iya, benar. Bawa enjoy aja gitu. Iya. Persis kata-kata mama aku sih itu. Jadi jangan terlalu, emang harus dipikirin tapi jangan terlalu dibawa ribet down gitu, jangan gitu ya. terlalu Dan, satu lagi ya, kalau menurut saya kurangi internet ya. Iya, Karena benar. kalau misalnya kita lagi sedih terus scroll gitu, lihat quotes yang sedih kayak Jadi sama sedih. mata Masa sih bener. misalkan dari lagu gitu ya, misalkan lagi sedih nih dari luar, dengar ke rumah lagu Joji kan Kalau ya lagu yang ceria gitu, biar sembuh. Selain itu juga dalam faktor pertemanan ya, kita itu jangan fokus terhadap satu teman saja. Misalkan saya mah sudah punya teman lah, gak usah Nggak nyari yang teman lain lagi, gitu ya. gak usah aja yang lain lagi. Misalkan kita ini punya circle pertemanan kan saat zaman SMP gitu loh. Nah sampai SMA, sampai kuliah juga kita itu terus kumpulnya sama dia terus gitu. Jadi seharusnya itu menurut saya lebih baiknya itu kita itu harus punya teman yang baru di lingkungan yang baru juga. Supaya kita Memperluas lingkup supaya pertemanan. kita juga bisa beradaptasi dan juga saling mengerti gitu loh apa yang sedang dialami. jadi jangan menutup diri juga gitu loh, kita juga harus terbuka, jangan ingin dipahami aja tapi kita juga harus bisa memahami orang lain. Nah, semua orang kan bisa kayak pikiran kita gitu, pikirannya kan gak sama-sama. Tapi juga kalau dalam pertemanan sih
zaman sekarang harus pilih-pilih ya. Iya. Dan karena nggak semua orang tuh baik gitu. Ada yang misalkan deketin kita terus nanti besoknya dia ngapain kita gitu. Tiba kayak misalkan bagi tugas dong kan bisa ada yang kayak gitu ya. Ada maunya doang. Iya. Ya cuma manfaatnya doang. Terus lu deketin Ya makanya nyari teman yang lingkungannya benar-benar positif tuh penting banget gitu ya. Iya. ada lagi? Solusi Bener ya teman-teman, ternyata apa dari hasil yang kita diskusiin tadi gitu, lingkungan itu benar-benar berdampak gitu kita berdampak apa sih jadi mati kata ya. Kesehatan mental berdampak. Siapa yang mau ini dulu? Kamu. Ada yang mau menurut kesimpulan? Oke. Jadi setelah kita diskusi kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan sangat berpengaruh kepada peranan mahasiswa. Karena kita sebagai the next leader atau agent of change, kita membutuhkan mental yang kuat. Nah, juga kita harus harus menanamkan sifat kepemimpinan kita dari sekarang. Iya, jadi kita harus jangan menutup diri lah gitu. Kita juga jangan mau dipahami sama orang lain gitu. Kita juga harus paham gitu. Orang lain juga mungkin punya perasaan sama yang kayak kita. Makanya kita juga kalau mau jadilah jadilah orang yang merubah lingkungannya gitu, bukan orang lain merubah kita. Jadi kita semua setuju kan kalau kesehatan mental itu penting dalam peran mahasiswa? Banget. Setuju. Karena ya mental mahasiswa itu memang berpengaruh terhadap semua peran mahasiswa ya. Iya. Iya. Mungkin gitu ya diskusi kita kali ini ya, mudah-mudahan dapat dimengerti gitu. Sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.